Karena sekarang banyak saya perhatikan udah orang beriklan di sosmed, TikTok, Instagram gitu kan. Apalagi sekarang udah ada GoFood gitu kan, udah ada ShopeeFood. Jadi bagaimana supaya pasar kita nggak hanya di satu lokasi, tapi di berbagai lokasi ya. Halo semuanya, kali ini kita akan mendatangi sebuah kafe ya, kafe ini ada di dalam komplek ya. Walaupun ada di dalam komplek dan tempatnya terpencil, ini tempatnya itu sangat tertutup di dalam komplek, jauh kemana-mana, tapi bisa dilakukan, usaha ini bisa dilakukan. Oke, mari kita mendatangi tempat tersebut. Teknologi informasi membawa perubahan dan sangat membantu para UMKM dalam menjalankan bisnis mereka. Konten merupakan amunisi penting dan wajib dalam menjalankan bisnis di zaman digital ini. Saksikan video saya lainnya dalam mengupas tools gratis yang digunakan untuk membuat konten dan tools untuk mengelola sosial media Anda. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan pemilik kafenya, dengan Pak Dodi. Nah, ini dia Pak Dodi. Nah, kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan pemilik kafenya itu Pak Dodi. Ini Kafe. ya, usaha bisnis itu bisa di mana saja, walaupun di tempat yang terpencil ya. Betul. Di komplek ini, di dalam komplek ini sangat tertutup sekali ya. Tapi ini bisa dilakukan. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan pemilik kafenya. Nah, untuk usaha ini udah berapa lama, Pak? Oktober akhir berarti setahun. 1 tahun berarti ya, udah ada 1 tahun dilakukan. Ini selain offline juga online ya. Online ya, online di mana? Ada di GoFood, GrabFood, Shopee belum. Nah, GoFood, GrabFood sama di Shopee belum ya, nanti belum, di masih Shopee proses ya. proses di Masih proses. Shopee. Ini ada berapa jenis nih minuman di sini? Yang pasti ini 2 jenis ya, ada kopi sama non kopi gitu. Jadi dari kopi nanti dia cabang lagi nih, ada yang hot, ada yang cold juga gitu ya. Kalau kita sih biasanya di susu aren gitu ya. Nah, kalau di non kopinya itu banyak minuman lebih ke seperti milkshake lah, non kopi. Jadi teh juga ada teh dengan base-nya dari teh, susu di luar kopi. Nah, ini untuk bahan-bahan nih, mau nanya nih. Ini bahan-bahan ini ngeracik sendiri atau gimana, Pak? Kalau bahan ya, kalau dasar sih kopi kan pasti ada, udah ada. Itu juga sudah ada supplier gitu ya. Nah, kalau rasa ya kita ngulik gitu. Kalau ngulik kan Dicampur gitu, ada yang ya, dicampur. kan banyak lah referensi ya. Ada di YouTube juga banyak, kita googling juga banyak. Tinggal nanti kita nemunya di mana nih, sesuai lidah kita dan mungkin lidah konsumen gitu ya. Itu kopi, non kopi juga sama. Untuk steep powder juga banyak sekarang powder yang jual gitu kan. Nanti tinggal balik lagi ke kitanya, Pak, mana yang menurut kita pas, udah tinggal coba aja ya. Nah, udah buka cabang ya? Udah buka cabang. Nah, itu juga baru sebulan kurang. Nah, ini saya mau nanya nih, ini tips-tipsnya bagaimana nih bisa buka kafe seperti ini? Apakah harus ada dasarnya dulu? Gimana pengetahuan tentang kafe atau gimana nih? Kalau dulu mungkin profesi apa dulu? Bukan di dunia minuman juga sih. Bukan di dunia minuman ya, tapi bisa bukan. Ya, jadi ya gara-gara COVID. Memang dulu kerja juga bidangnya bukan di sini. Bukan di sini ya? Bukan. Otomotif pernah, perhotelan pernah, cuman kalau ke beverage ini sih belum pernah gitu. Cuman ya karena seneng ngulik, jadi seneng ngopi, awalnya seneng kopi, bisa bikin kopi, terus coba lihat di YouTube, dari ngobrol ngalor ngidul akhirnya ada satu ide untuk buka kedai kopi gitu, buka kedai kopi. Gimana supaya kita jadi mau untuk usaha ya, alasan atau mungkin
dasarnya banyak ya, mungkin orang juga mau usaha susah mikirnya apa modal apa segala macam. Sebenarnya mungkin ada alasan kuatnya kenapa ya. Kemarin sih kalau saya pribadi ada faktor dari karena COVID juga sih ya, jadi karena kerjaan jadi keganggu. Nah, otak kita kan mikir, nah, akhirnya kepikiran buka usaha. Ya udah, karena ada suatu keinginan untuk buka usaha, nah, lalu kita mantepin nih bagaimana supaya kita punya suatu bisa nih bikin minuman tapi udah dikemas untuk kita bisa dijual, karena kan buat minum sendiri sama buat diminum untuk orang beda apa ya? Ya. Jadi supaya menarik. Nah ini yang kita harus apa ya lebih kita khususkan untuk mempelajari. Kajiannya dari mana? Seperti tadi saya bilang, di YouTube kita googling juga banyak. Udah, baru kita mulai. Jadi kalau untuk masalah modal sih mungkin nomor sekian. Penting keahliannya mau bisa dulu, dipelajari, mau. Lalu mulai dari hal yang kecil. Berarti kalau keahlian bisa dipelajari berarti Bisa. ya, walaupun basicnya bukan dari Bisa. sini. Berarti Bisa. semua orang bisa tuh ya. Bisa Pak, jelas bisa. Kalau di zaman teknologi informasi yang zaman sekarang ini ya, zaman teknologi informasi itu penting nggak teknologi informasi seperti sosial media, gitu kan, marketplace, Iya, usaha atau bisnis ini. penting Pak ya, karena mau nggak mau kita harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, kita ketinggalan. Karena sekarang banyak saya perhatikan udah orang beriklan di sosmed, TikTok, Instagram gitu kan, bikin Facebook juga gitu kan, nggak hanya berdasarkan kita bikin papan nama ini jualan nggak hanya seperti itu, karena pasarnya apalagi sekarang udah ada GoFood gitu kan, udah ada ShopeeFood. Jadi bagaimana supaya pasar kita nggak hanya di satu lokasi tapi di berbagai lokasi ya. Karena itu pakai apa ya udah jelas pakai ya mungkin apa sosial media ya, sepertinya sekarang udah terjadi. Berarti kalau zaman sekarang tuh udah dipermudah sebenarnya ya. Dipermudah ya, sekali ya untuk bisa dibilang orang usaha yang sekarang ya, maksudnya untuk orang-orang di zaman sekarang untuk berusaha itu lebih mudah daripada tahun 90-an. Jadi nggak ada kata susah sebenarnya. Harusnya Nggak ada kata susah, itu gampang sekali di zaman sekarang. iya, cuman mungkin nanti Kemauan sama kesabaran ya, karena harus keras dunia ya. kerja sama usaha beda. Kalau dulu saya kerja tiap bulan dapat segitu, nah kalau usaha beda. Bagaimana mental kita diuji pada saat sekarang dapat sekian, besok dapat segitu. Nah itu bisa nggak dapat besok, malah mungkin. bisa nggak dapat mungkin kan. Nah itu bagaimana? Nah kita sebagai kasarnya pengusaha atau entrepreneur tuh diujinya di situ. Yang penting harus tetap kuat, sabar, terus menerus ya. Iya, Terus menerus dilakukan. proses. Nah kalau gitu saya mau pesen deh satu. Oke, yang mau memesan produk-produk D22 Kopi ya, itu ada Instagramnya, boleh dilihat Instagramnya di sini ya. Ini Instagramnya. Nah ini saya udah pesan nih. Enak ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya nih. Sama-sama. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Nah, bahwa usaha itu tidak sulit ya, walaupun kita buka usaha di tempat yang terpencil, nah, di dalam komplek atau di mana, di rumah ya, itu bisa dilakukan. Jika menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.